Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar pemeriksaan psikologi dan kode etik, ingin mempresentasikan yaitu tentang tes psikologi dan validitas reliabilitas. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Dinda Alisa Putri Nasution, Ferliadi Ramadan Putra, dan Cindy Tri Evilia. Definisi tes psikologi. Tes psikologi merupakan alat yang digunakan oleh psikolog dalam melakukan penilaian terhadap individu sesuai dengan tujuan dari diberikannya tes tersebut. Tes psikologi juga dapat digunakan sebagai suatu alat prediksi, bantuan diagnosis, juga suatu alat pemantau atau monitoring, serta sebagai suatu instrumen evaluasi khususnya dalam bidang pendidikan. Dalam tes psikologi juga akan mengukur beberapa aspek dari seseorang seperti potensi kecerdasan, intelijensi, kemampuan logika, kepribadian atau temperamen, kepercayaan diri, kreativitas, kemampuan adaptasi, sosialisasi, serta visi dan misi. Sejarah tes psikologi. Tes psikologi sebenarnya telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Terbukti dengan adanya ujian pada pegawai negeri di Cina pada tahun 2200 sebelum Masehi. Kemudian, tes psikologi ini berkembang dalam bentuk fisiognomi, di mana fisiognomi sendiri merupakan ilmu yang menganalisis anggota badan untuk membaca peruntungan dan watak manusia. Ilmu ini dikembangkan oleh ilmuwan Aristoteles, dan pada saat abad ke-18, terjadi sebuah perubahan pandangan pada retardasi mental, di mana dalam hal ini mengalami sedikit perubahan, yang kemudian ketika pada abad ke-19 dilakukan tes Binet untuk memasuki bagian tahap perkembangan. Klasifikasi tes psikologi. Yang pertama, tes psikologi ditinjau dari segi aspek mental individu yang dites, yaitu ada tes intelijensi, tes bakat, tes prestasi belajar, dan tes kepribadian. Yang kedua, tes psikologi ditinjau dari segi pembuatnya, yaitu ada tes Binet-Simon, tes Rorschach, tes Kuder, dan lain-lain. Yang ketiga, tes psikologi ditinjau dari banyaknya peserta yang mengikuti tes, yaitu ada tes individual, jenis tes yang hanya dapat melayani untuk individu saja dalam satu waktu. Kemudian ada tes kelompok, yaitu jenis tes yang dapat melayani sekelompok tesi dalam satu waktu. Yang keempat, tes psikologi ditinjau dari segi waktu yang disediakan, yaitu ada tes kecepatan, tes yang mengutamakan kecepatan waktu dalam mengerjakan sebuah tes, dan ada tes kemampuan, yaitu jenis tes untuk mengetahui sampai di mana kemampuan seseorang dalam mengerjakan tes. Yang kelima, tes psikologi ditinjau dari segi materi tes. Ada tes verbal, yaitu tes yang menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan, dan tes nonverbal, yaitu tes yang soalnya tidak terdiri dari bahasa, akan tetapi terdiri dari gambar-gambar, garis-garis, bentuk-bentuk, dan sejenisnya. Yang keenam, tes psikologi ditinjau dari segi aspek manusia yang dites, yaitu ada tes fisik. Tes untuk mengetahui kemampuan dan keadaan fisik testi, misalnya tes aerobik, dan tes psikis. Tes yang digunakan untuk mengetahui keadaan atau kemampuan mental individu, misalnya tes intelijensi, tes bakat, dan sejenisnya. Syarat tes yang baik. Yang pertama harus valid. Validitas suatu tes adalah taraf sejauh mana tes itu mengukur apa yang seharusnya diukurnya. Jadi semakin tinggi validitas suatu tes, maka tes itu akan semakin mengenai sasarannya dan semakin menunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkannya. Yang kedua, tes itu harus reliable. Reliabilitas suatu tes adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Yang ketiga, tes itu harus distandarisasikan. Standarisasi suatu tes bertujuan supaya setiap tester yang dites dengan tes tersebut mendapat perlakuan yang benar-benar sama. Yang keempat, tes itu harus objektif. Yang objektif itu adalah penilaiannya. Tes yang objektif akan memberikan hasil yang sama kalau dinilai oleh tester yang berlainan. Yang kelima, tes itu harus diskriminatif, dapat mengungkap gejala tertentu dan menunjukkan perbedaan-perbedaan gejala tersebut pada individu yang satu dan individu yang lain. Yang keenam, tes itu harus komprehensif, dapat sekaligus mengungkap atau menyelidiki banyak hal. Dan yang terakhir, tes itu harus mudah digunakan. Tujuan tes psikologi. Yang pertama, tes psikologi untuk tujuan riset. Tujuan tes psikologi untuk keperluan riset atau penelitian itu ada bermacam-macam. Misalnya, riset untuk penyusunan alat tes, riset untuk mengenal sifat-sifat psikologis tertentu pada sekelompok individu,
riset untuk pengabdian pada masyarakat, riset untuk pemecahan persoalan-persoalan sosial masyarakat tertentu, dan lain sebagainya. Yang kedua, tes psikologi untuk tujuan diagnosis. Pada umumnya, tujuan tes psikologi atau psikotes adalah untuk membuat diagnosis psikologis. Diagnosis psikologis dilakukan dengan maksud-maksud tertentu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk tujuan pengembangan prestasi siswa di sekolah, tujuan penelusuran minat dan bakat, tujuan mendiagnosis kecenderungan bawaan dan kepribadian individu siswa yang bersangkutan. Dan singkat tujuan dari diagnosis psikologis yaitu yang pertama, diagnosis untuk seleksi, keperluan bimbingan dan konseling, keperluan terapi, dan untuk pemilihan jabatan. Definisi validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan atau appropriateness, kemanfaatan atau usefulness, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Reliabilitas yaitu suatu konsisten sebuah tes dalam mengukur atau mengamati suatu yang menjadi objek ukur. Jenis-jenis validitas. 1. Validasi prediktif, 2. Validasi konstruk, 3. Validasi isi, 4. Validasi eksternal, 5. Validasi budaya, dan 6. Validasi rupa. Penyelidikan mengenai validitas. Untuk memenuhi validitas spesifik seperti kemampuan berpikir kritis atau berpikir kreatif harus mengikuti pemenuhan validitas konstruk. Validitas isi atau konstruk dapat ditindaklanjuti dengan pemenuhan validitas muka dengan cara melibatkan pakar untuk menelaahnya. Validitas secara empiris dengan menggunakan validitas yang berkaitan dengan kriteria diperlukan adanya tes standar atau tes yang memiliki daya prediksi tinggi. Ketidaksediaan kedua jenis tes tersebut menjadi penghalang. Indeks reliabilitas. Reliabilitas suatu alat ukur dapat ditetapkan dengan cara menggunakan indeks reliabilitas. Indeks reliabilitas dapat diperoleh melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada test retest, yang kedua ada equivalent form atau alternate form, yang ketiga ada split half. Dalam teknik pertama, suatu alat ukur diadministrasikan 2 kali kepada sekelompok subjek yang sama pada waktu yang berbeda. Ini akan menghasilkan 2 perangkat skor. Indeks reliabilitas dapat ditemukan dengan cara mengkorelasikan 2 perangkat skor tersebut. Dalam teknik kedua, equivalent form atau sering disebut juga dengan istilah alternate form digunakan jika terdapat kemungkinan bahwa subjek akan mengingat responnya pada butir-butir alat ukur. Dan dalam teknik ketiga, peneliti hanya mengadministrasikan satu alat ukur kepada sekelompok individu, kemudian membelah alat ukur tersebut ke dalam 2 bagian yang sama besar. Kemudian, indeks reliabilitas dapat ditemukan dengan cara mengkorelasikan perangkat skor pada belahan yang satu dengan perangkat skor pada belahan yang lain. Teknik ketiga ini merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan. Standar error dalam reliabilitas. Standard error of measurement dalam reliabilitas. Kesalahan pengukuran menjadi salah satu fokus dalam meninjau reliabilitas suatu alat. Semakin kecil kesalahan pengukuran yang terjadi menunjukkan alat tes yang semakin reliable. Standar deviasi dari distribusi skor yang diperoleh akan menjadi standard error of measurement yang diformulasikan sebagai berikut. Selanjutnya, penyelidikan mengenai reliabilitas. Secara empirik, tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas dapat dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes. Interval penyelenggaraan yang terlalu dekat atau terlalu jauh akan memengaruhi koefisien reliabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.